Selamat datang lagi di channel YouTube-nya Tunas Daihatsu Official. Masih dengan gua, Fahrul. Ini konten grass banget. Ini konten pertama. Nama acaranya BBC, Bedah Bisnis Customer. Jadi di konten ini kita akan bedah bisnis customer kita. Yang pertama, peternakan burung merpati di daerah Bekasi Rawalumbu. Kalau gua cek di Google Maps sih jaraknya itu sekitar 26 kilo. Kita akan jalan ke sana, kita akan bedah bisnis customer tersebut, dan kita akan naik Ayla. Gue kesana naik Ayla. Ayla ini salah satu LCGC unggulan Daihatsu hatchback dengan cc 1200 cc, penggerak roda depan. Nah, LCGC ini diciptakan memang untuk irit bahan bakar. Jadi sekalian kita tes ke sana dengan Rawalumbu pengasinan 26 kilo, kira-kira habis berapa bahan bakarnya ya. Panas banget ini, kita nyalain AC dulu. Sekarang AC-nya sudah digital, jadi tinggal pencet aja. Oke, kita nyalain head unitnya, dengerin radio dulu kali ya. Oke, terus Ayla ini juga spion sudah retractable. Dan setirnya untuk volume atau ganti fitur lainnya ada di setir. Jadi sudah ada steering switch. Langsung aja kita jalan ke Bekasi. Jangan lupa safety belt dipakai. Ini fitur keamanan walaupun di depan sudah ada dual SRS airbag-nya. Mobil yang gue pakai sekarang Matic nih. Dan sudah ada kamera mundurnya juga. Nah, gue ini sekarang lagi ada di salah satu cabangnya Tunas di daerah Mampang. Karena tadi pagi ada syuting juga, jadi harus berangkat dari Tunas Daihatsu Mampang ke Bekasi dengan jarak 26 kilo. Nah, di sini ada MID. Jadi MID ini bisa ngukur tadi ya, odometernya ada. Terus trip A nih, ini udah gue riset 0. Gue pengen tahu 26 kilonya tuh bener apa enggak, di map sesuai apa enggak. Terus, nah ini ada average. Nanti kita bisa ukur pas nyampe sana, average bahan bakarnya untuk 1 liter berapa kilometer. Oke, nah ini karena gue belum ngisi bensin, jadi tinggal 1 bar dan dia range-nya cukup untuk 7 km doang nih. Jadi di depan gue harus ngisi bensin dulu. Nah, tadi gue bisa isi bensin. Ini buat tambahin informasi aja. Jadi di MID itu ada gambar tangki bensin dan ada tanda panahnya. Nih di Ayla ini tanda panahnya ke kiri. Artinya tangki bensin ada di kiri. Kalau tanda panahnya ke kanan, artinya tangki bensinnya di sebelah kanan. Tambahin informasi aja. Nah, gue pengen nyalain Bluetooth. Gue pengen setel lagu di YouTube aja kayaknya. Nah, caranya adalah pencet home. Di sini pilih Bluetooth-nya nyalain dulu deh. Handphone gue nyalain juga Bluetooth-nya Ayla. Nah, gue udah pernah connect di mobil ini, jadi sudah connect. Oke, baru ke Bluetooth musik. Buka deh YouTube-nya. Gue dengerin lagu Oasis aja deh. Don't Look Back in Anger. Nah, kalau udah connect Bluetooth-nya, dia ada gambar ininya nih, ada notifikasinya. Ya, sekarang kita play. Oke. Asik, tinggal jalan lagi.
Oke, sekarang udah sampai di tempat customer kita yang ingin kita bedah bisnisnya. Sudah sampai di daerah Rawalumbu, Bekasi. Tadi sih sesuai sama titik di maps yang dikasih sama si customernya. Langsung aja yuk kita ketemu customernya. Namanya Pak Eko. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Farul. Siang Pak Eko. Pak Eko, saya Farul Pak dari Tunas Daihatsu. Jadi mohon izin ya Pak, untuk konten kali ini kita ingin bedah bisnis customer Pak. Jadi acara kita namanya BBC, bedah bisnis customer Pak. Nah yang pertama kali kita untuk bedah bisnisnya adalah bisnisnya Pak Eko Pak. Pak, di Maps itu tadi saya lihat namanya GMT Jaya Aluminium Pak. Padahal setahu saya katanya Pak Eko bisnisnya peternakan burung Pak. Ya, Dan jadi tadi saya lihat di sini Pak, ini kayak workshop aluminium semua Pak. kita memang basicnya itu ada di aluminium, ada di penangkaran juga. Penangkaran burung. Penangkaran burung, betul. Burungnya burung apa Pak Eko? Kita awalnya dari mulai lovebird, cicarawa, murai, sampai merpati, ya kan? Karena kita berhubungan dengan hobi, kandang ini berhubungan dengan hobi, jadi kita bikin seirama supaya atas penangkarannya jalan, produk aluminium buat sangkar-sangkarnya juga jalan. Jadi aluminium ini untuk membuat kandang si burung-burung itu Pak. Betul. Dan akhirnya dijual juga. Betul, produk kita pasarkan juga ya buat selama ini sih sudah seluruh Indonesia ya kita. Seluruh Indonesia Pak? Seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Kalimantan, kita sudah pernah pasang semua. Jadi skupnya memang lebih cenderung ke penangkaran-penangkaran. Nah, tapi kita juga ada yang namanya buat kayak kusen-kusen, ya kan, kayak kanopi. Seiring jalannya waktu, Banyak kita kembangkan, permintaan juga banyak. Lain, kenapa nggak dikerjain? Betul, Mas Farul. Anak-anak semalam kan bis pasang di Bandung. Kebetulan hari ini lagi ambil material, jadi memang agak off gitu Lagi ya. kosong. Bukan lagi kosong, kita padat lagi ngambil material, mungkin sebentar lagi nggak nyampe, gitu loh. Tapi berhubung tadi habis makan siang, kita baru suruh berangkat karena kan pulang jam 5:30 pagi nih, Mas. Jadi kan kita kasih jeda buat mereka istirahat dulu, gitu loh. Kesian lah. Sambil lihat yang sana yuk Pak. Boleh, boleh. Ini berarti berbagai macam ukuran. Betul, kita sini custom, jadi sesuai request dalam unggas, aves maupun kucing, ya kan? Sampai kandang kucing juga bisa. Kucing, anjing kita melayani, gitu loh semuanya. Jadi ini contoh-contoh rangkanya sebagian, itu contoh buat kandang ternak minimalis murai. Ya sebenarnya kita lagi juga diuber kerjaan buat Bandung ini, gitu. Pak, kalau harga dihitungnya per meter, per senti, atau memang per item? Kalau untuk yang retail kita sudah ada harga patennya ya. Contoh kayak buat kandang ternak minimalis ya kan. Nah, kita sudah ada harganya. Kecuali untuk produk-produk yang kita bikin penangkaran, dia pengen pakai stainless, ya kita ada harga per meternya. Jadi kalau untuk yang retail yang kandang satuan, ya itu udah pasti harga umum lah, harga kandang satuan. Tapi kalau sumpamanya dia bilang, Pak saya punya lokasi, tolong desainkan, saya pengen penangkaran ini. Nah itu harga per meter maksudnya. Nanti kita bikinkan gambarnya, produk apa buat materialnya cocok nggak? Kalau cocok udah. Kalau range harga Pak paling murah berapa Pak? Kalau yang sudah pernah Pak Eko jual aja Pak? Kita dari mulai harga 175 buat kandang jangkrik. 175.000. Betul. Sampai tak terhingga kali tadi ya, sesuai permintaan ya? Saya kerjain di Serang sampai 600 juta kerjaan buat penangkaran. Kandang burung? Kandang burung. Sampai 600 juta? Saya kerjain juga 279 farm ada di Babakan. Dia sama tanah ya, sama pembangunan semua mungkin habis 4 M-an. 4 M? Betul. Nanti kalau Mas Farul memang lebih cenderung ke hobinya, nanti kita bisa kenalkan juga. Bisa main ke bisa sana. Lihat nih di dunia hobi itu seperti apa gila-gila owner-owner tuh. Dan biasanya tuh orang kalau udah hobi berapapun duitnya dibayar. Betul, termasuk kita juga nggak takut buat beli materi-materi pajak apa semua kita juga nggak takut. Ya karena memang satu hobi, kedua ada nilai komersilnya. Betul. Gitu. Kedua ada nilai komersilnya. Oke. Berarti range-nya tadi ya, paling murah 175.000, mahalnya ada yang sampai 4 M.
Sampai 4M. Sampai 4M. Karena Kandang burung 4M. Lokasinya juga dia 4.000 meter. Oke. Lokasinya 4.000 meter, jadi keseluruhannya mulai dari nol ya kan sampai berdiri dipasrahin sama Tapi kita. itu kan kalau rumah kan ada desain interiornya atau desain eksteriornya. Kalau kandang burung ada desainnya Ada juga. Pak Eko sendiri yang ngedesain. Saya yang desain sendiri. Luar biasa. Gitu. Pak ngerintis bisnis ini dari tahun berapa, Pak? Saya mulai merintis ini dari tahun 2007. 2007. Betul, 2007 awal ya sewa ya. Sewa. Nah, sampai makanya ketemu salah satu mungkin karyawan Tunas ya. Salesman kita. Mas Gatot itu saya ketemu 2009. Saya ketemunya itu di Kalibata. Karena kan jauh, Pak. Setahu saya Mas Gatot itu dia sales di cabang Tebet. Jadi gini, awalnya kan saya belum nikah nih. Ya masih pacaran lah. Kita sama istri itu lagi main di Kalibata. Kebetulan salah satu sales Tunas lagi mengadakan pameran di sana. Pada saat itu kita awal merintis, wah kita perlu pick up nih. Kita sharing nih sama salah satunya nih Mas Gatot. Ternyata orangnya juga asik, mengarahkan juga, ya kan? Ya udah, saya tukeran nomor telepon. Ya alhamdulillah semuanya dibantu. Mulai dari ibarat kata kita pemilihan mobilnya, sampai kebutuhan kita apa, sampai mobil prosesnya dibantu percepat sekali, bener. Makanya saya kalau nggak salah sudah 6 ya. Jadi saya sudah 6 nih. Pak Eko ini salah satu customer di Tunas Daihatsu Supomo dari tahun 2009 sampai sekarang 2020 sudah ngambil 6 mobil Daihatsu di Tunas Daihatsu Tebet. Betul. Pak, ya? Jadi ini customer loyalnya Tunas juga nih. Ya karena dia punya, kadang-kadang kan orang ya sudah ngambil after sales service-nya dia nggak ini. Tapi kalau salah satu sales sampean itu, Pak gimana mobilnya, nyaman nggak? Wah kita kayak merasa diperhatikan. Pak servis ya kan, apa kita ambil ya kan? Wah banyak orang jualan tuh habis dijual selesai. Biasanya seperti itu. Kayak saya juga dulu kita nggak nyebutin produk lain ya. Saya sebelum Daihatsu juga, ibaratnya di Tunas juga kita ada ngambil tempat lain juga ya kan. Tapi saya sampai 6 ngambil karena marketingnya bener-bener pelayanannya bagus. Tadi poinnya adalah habis jual After sales service-nya dia masih maintenance kita, nggak dilepas. sampai akhirnya sampai 2020. Punya waktu nggak Pak? Kalau nggak punya waktu, saya ambil mobilnya, saya bantuin buat servis. Wah saya bilang sampai seperti itu ya. Dia bilang. Makanya begitu pas kita ada penambahan armada ya, otomatis ya kita pakai ke Tunas aja, langsung gitu loh. Dan akhirnya sampai 6 karena pelayanan si salesnya yang habis dijual tetap di maintain. Betul. Dari tahun 2009 sampai sekarang 2020 udah 11 tahun. ya. Terakhir tahun 2019 saya masih ngambil sama Tunas pick up. Betul. Oke. Pak Eko, boleh kita lihat peternakan burung? Boleh Pak. Ayo. Kalau tadi kan masih kandangnya. Siap. Pak. Boleh Ayo, Pak, ada kita di mana lihat. Pak? Boleh, ada di atas. Di atas. Ada di atas. Oke Pak Eko. Ayo. Panas ya? Ya. Jadi keringetan juga Pak. Mari. Ada berapa lantai Pak? Kita di sini 3 lantai. Tiga-tiganya dipakai buat burung semua? Buat burung, memang. Kalau rumah nggak sekalian di sini Pak? Beda? Rumah beda. Rumah kurang lebih 500 meter Jadi lah dari sini. ini ngebangun gedung ini cuma untuk si peternakan burung? Iya, betul. Memang kita desain bangunan ini memang untuk penangkaran. Gitu loh. Sama mes anak-anak, ya kan? Kita mau mulai dari mana dulu? Terserah Pak Eko. Mau dari belakang dulu. Wah ini sih keren banget nih. Nah, ini kebetulan memang di sini merpati, ya kan? Sekarang lagi fokusnya merpati. Lagi fokusnya merpati karena memang juga prospeknya juga bagus. Ya karena kita di dunia hobi ya. Kita main kicau. Ya kita bukan rahasia umum ya kan. Kalau ada event-event apa-apa semua yang mana kuat bayar dia juara. Oh gitu. Kalau di sini nggak bisa kalau di merpati. Oh gitu. Kamu punya harga berapapun kalau memang kamu lagi hokinya bagus, kerjanya bagus, ya juara aja. Buat apa saya invest kandang? Ini nggak murah. Betul. Kalau cuman burungnya harganya 25.000 sampai 50.000. Karena kita bangun ini memang khusus untuk penangkaran.
memang untuk ya kita juga memang untuk komersil juga ya kan, hasil-hasil produk-produk penangkaran kita gitu. Berarti produk yang Pak Eko jual apa aja Pak yang untuk burung merpati ini Pak yang Pak Eko jual Pak? Saya di sini jual calon pacekan, ya Calon kan? pacekan? Maksudnya untuk di breeding ya. Oke. Nah, dia sudah tidak untuk main, tapi karena kualitasnya bagus, dalam segi terahnya bagus. Buat indukan. Buat indukan, Jadi kerjanya betul. dikawinin aja gitu ya. Betul. Kita juga jual anakan, di mana yang bahan-bahan belum dilatih, kita jual juga, ya kan teman-teman. Ya banyak lah yang ngambil-ngambil di kita juga. Oke. Nah, kita juga, misalnya orang yang mau, Mas saya pengen langsung lomba, kita juga menyiapkan. Jual juga yang sudah siap lomba. Pak, ini berarti kandang apa nih Pak? Ini kandang. Kalau ini kasih kandang untuk player. Jadi kalau teman-teman yang, oh saya Mas, aku mau nyari yang player, ya kita arahkan ke kandang belakang. Ya kan? Karena di sini player Apa buat tuh, Pak? lomba. Oh, buat lomba. Ya, Ini jadi berarti yang udah buat siap-siap lomba semua, ya kan? Nah, kita taruh di sini. Oke. Kalau buat bahan baru latih, kita taruh di depan. Berarti ada lagi Pak? Boleh Ada sambil di lihat? depan. sambil lihat ya, Pak? Boleh Mas Barul. Silakan, Pak. Silakan. Banyak aja nih. Nah, ini kandang apa Pak? Kandang untuk proses penjodohan burung-burung yang sudah siap latih. Ini ibaratnya bilik cinta. Anakan. Ya, jadi ini anakan-anakan semuanya kita taruh di sini. Oke. Gitu loh. Khusus player-player yang mabung, karena kita Apa nggak tuh, Pak? diumbar ya, jadi burung banti bulu. Oke. Masa-masa istirahat ya kita ada ruangannya sendiri. Nah, ini sama proses untuk ganti bulu, ya kan. Jadi dia masa-masa istirahat karena itu 3 bulan ya. Oke. Jadi 3 bulan Kandang sambil sana, kita. Pak Eko? Ini sama kandang display Mas Barul. Oke. Nah ini kandang display buat anak-anakan semua ya kan. Nah ini kita biasanya kalau sudah lepas dari induk, sudah mulai jodoh, bisa dijodohkan, ya kita jodohkan, berarti sudah siap latih, siap rawat. Nah ini kandang-kandangnya semua di sini kita siapin. Gitu. Pak, ini lantai 2 tadi udah kita lihat semua Pak. Di lantai 3 kan ada. Boleh Pak? Mas, ada khusus buat pembibitan, buat indukan. Jadi ini gedung ini ada 3 lantai. Lantai 1 tadi buat produksi workshopnya bikin kandang. Lantai 2 tadi untuk kandang, ada yang kandang untuk dikawinin, ada yang kandang tadi untuk memang khusus ditaruh di kandang buat ngelepasin bulu-bulu, dan tadi ada kandang yang udah siap untuk dijual karena sudah terlatih Pak ya. Betul, sudah siap adu ya. Sudah siap kontes. Nah, saya di sini ada 28 pasang ya, yang memang spesialis untuk dianakkan. Ini apa nih nama burung. Nama burungnya. Jadi lebih mempermudahnya, jadi kita kasih nama nih Mas. Kita Bahkan selamatin bentuknya juga. sama-sama aja Pak. Ketukar-tukar nggak Pak? Pasti beda. Kalau yang sudah memang bidangnya, pasti setiap burung tidak ada yang sama. Setiap burung tidak ada yang sama. Gitu. Pak, mungkin terakhir kali Pak ya. Ngerawatnya gampang nggak sih Pak? Kalau buat perawatan sih biasa, mudah ya. Misalnya ada orang awam yang mulai tertarik sama miara gitu ya, memelihara burung merpati ini, mungkin karena sekarang lagi pandemi banyak orang Iya. di rumah, pengen biar miara burung merpati Betul. gitu. Gampang nggak sih Pak miaranya Pak? Kalau kita bilang perawatan gampang, ya kan? Tapi kita segmennya kemana dulu nih? Buat rawatan, buat indukan ya biasa aja. Jamu ya kan, bersih-bersih, jemur. Tapi kalau buat rawatan, buat kontes, ya nggak beda hal kita ngerawat bayi. Pagi kita sudah harus, yang penting konsisten. Kebersihan, ya kan? Terus juga vaksinnya. Kalau kita kan ada per 3 bulan. Namanya kita pakai barang bernyawa, ya kan? Vaksin kita nggak pernah telat, 3 bulan sekali harus vaksin. Untuk mencegah kayak penyebaran penyakit, keserang penyakit, ya kan? Dan itu sangat-sangat membantu. Wajib vaksin di sini. Oke. Gitu. Terus resiko bisnisnya apa Pak Eko? Ya kalau resiko bisnisnya kita di barang bernyawa ya Kematian. Udah faktor utama itu, ya kan? Walaupun tadi setiap 3 bulan divaksin. Betul, meskipun kalau sudah Tuhan menghendaki mati ya mati, ya kan? Namanya makhluk ciptaan Tuhan ya, Pak? Sebagus apapun perawatan kita, ya itu sudah tidak bisa dihalang-halangi kalau memang sudah waktunya mati. Ya kita nggak bisa dipungkiri namanya kita main barang bernyawa. Kita udah siap mental. Tapi kan kembali lagi kalau nggak ada hasilnya, pasti kita sudah give up kan? Betul. Karena sudah kita kelihatan hasilnya, ya kita dari 2000 breeding itu 2007 ya. Tadi. Dari 2007. Saya breeding dari 2007.
gitu. Luar biasa. Ya, hobi tersalurkan, rezeki jalan, Mas. Betul. Jadi Itu nggak yang ada enak, urusan. Pak. Nyari uang sesuai sama hobi, Pak. Ya, Jadi ngerjainnya pun nggak terpaksa. betul, betul. Udah begitu juga kita di hobi, orang datang beli burung nih, Mas. Nggak ada kemungkinan dia juga pesan kandang juga. Iya. Di kita juga. Iya. Ya, kita dibikin enjoy aja lah hidup ini. Pak Eko, terima kasih banyak ya, Pak. Siap, Mas Fahrul. Udah gangguin Pak Eko di waktu sibuk ya, Pak. Enggak lah, kita Semoga santai semuanya. sehat terus ya, Pak ya. Amin, Pak Eko dan amin, keluarga, semoga bisnisnya juga semakin maju. Amin. Dan terus tetap menjadi sahabat setianya Tunas Daihatsu Pomo, Pak. Amin. Insya Allah kita tidak pindah ke lain hati. Aduh, amin, amin. Insya Terima Allah, kasih karena banyak. memang pelayanannya kita tidak bisa lupakan. Betul. Ya kan? Kesan pertamanya dari marketingnya, pelayanan buat kecepatannya kita, Dot, saya butuh nih buat besok kirim, saya butuh armada 2, bisa gak datang? Wah, itu dibantu bener. Bener-bener dibantu. Nah, makanya top lah Tunas. Dan habis jual nggak ditinggal. Tapi terus Betul, di-maintain after sales service-nya juga bagus. dari 2009 sampai 2000. Sampai 2020 sekarang. Sampai ini terakhir 2019. Kita Dan sampai masih sekarang ambil. komunikasi sama masih salesman-nya terus, masih komunikasi terus. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak Eko. Terima kasih, Saya mohon Mas pamit Fahrul. ya, Pak Eko. Sama-sama. Sekali lagi sukses terus, Pak Eko. Amin, amin, amin. Assalamualaikum, Pak Eko. Waalaikumsalam. Tunas delivering happiness.